Yang terbaru ini, sebanyak 1,7 triliun rupiah. Dana yang katanya untuk bencana alam di Cianjur, ternyata juga disimpangkan untuk kepentingan jaringan terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sering saya mengingatkan hati-hati ketika hendak memberikan sumbangan terkait dengan donasi yang katanya untuk bencana alam. Apapun bentuknya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang terbaru saya mengingatkan hati-hati terhadap lembaga-lembaga yang menarik donasi yang katanya untuk kepentingan bencana alam di Turki dan Suriah. Hati-hati. Mengapa? Karena sudah sering terbukti dana yang ditarik dari umat, dana yang ditarik dari masyarakat yang katanya untuk kepentingan kemanusiaan, yang katanya untuk kepentingan bencana alam. Tapi faktanya disimpangkan, dipergunakan untuk kepentingan terorisme, bahkan untuk kepentingan pribadi. Kasus ACT sudah pernah diungkapkan oleh aparat, disinyalir disimpangkan untuk jaringan terorisme. Yang terbaru ini, sebanyak 1,7 triliun rupiah. Dana yang katanya untuk bencana alam di Cianjur, ternyata juga disimpangkan untuk kepentingan jaringan terorisme. PPATK dan BNPT sedang menyelidiki kasus penyimpangan dana yang katanya untuk korban bencana alam di Cianjur ini. Tidak main-main 1,7 triliun rupiah. Selain untuk kepentingan atau selain diduga disimpangkan untuk jaringan terorisme, dana yang ditarik untuk korban bencana alam ini juga banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan lain sebagainya. Sekali lagi hati-hati, waspada. Banyak kadrun-kadrun keparat, pekok mereka otaknya memang sudah nggak waras. Jadi mengapa mereka tega menarik dana atas nama donasi? Berikan donasi terbaikmu, mari sumbangkan, ikut membangun rumah di sorga. Berikan donasi terbaikmu untuk Cianjur, untuk gempa, tetek bengek. Biasa, bahasa mereka manis sekali di depan dan terkemas sangat profesional, sehingga meyakinkan dan mampu menipu banyak orang. Tetapi faktanya, setelah dana terkumpul, tidak seluruhnya digunakan sebagaimana mestinya, tapi justru disimpangkan untuk kepentingan kelompok mereka. Biasanya orang yang menarik ini, lembaga yang menarik ini juga dari kelompok mereka, terafiliasi dengan mereka. Kalau bukan terafiliasi, bukan pendukungnya, tidak mungkin kan menarik dana yang katanya untuk korban bencana alam, tapi disimpangkan untuk teroris. Kalau bukan bagiannya, tidak mungkin. Pasti bagian dari mereka. Nah, mengapa mereka sanggup dan mereka tega melakukan itu? Ya, Anda harus ingat bahwa mereka adalah kelompok takfiri yang mengkafirkan orang lain, kelompok lain, apalagi yang berseberangan dengan mereka di dalam mereka punya visi khilafah. Dianggap kafir, dianggap pengkhianat. Maka dalam pandangan mereka, kelompok-kelompok kafir ini halal darahnya, halal hartanya. Maka jangankan menipu dengan atas nama donasi bencana alam. Membunuh pun mereka bisa menghalalkan. Karena dianggap orang kafir yang menghalangi visi-visi mereka. Merampok pun dianggap halal bagi mereka. Dianggap jihad. Dianggap sedang memperjuangkan kepentingan mereka. Jangankan hanya sekedar menipu, mengkamuflase donasi yang katanya untuk umat, tapi untuk kepentingan mereka. Ya, paham ya?
Sekali lagi paham, jangankan hanya sekedar menipu, dana donasi digunakan untuk kepentingan jaringan teroris. Merampok pun mereka menghalalkan. Membunuh pun, ngebom, bahkan ngebom pun di Indonesia mereka halalkan. Sekali lagi, waspadalah, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Bismillahirrahmanirrahim.